Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Sangat senang rasanya saya bisa membuka presentasi pada hari ini di hadapan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat beserta teman-teman semuanya. Dalam waktu 10 menit ke depan, kami akan memaparkan materi mengenai Micro Teaching Digital, materi operasi hitung pecahan dengan konsep collaborative learning melalui alat peraga digital. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai Ketua Tim IKADEP Ferry Sudiartana bersama rekan saya Iko Mangjuan Aryawijaya. Saya Ida Pemang Beradayatama. Saya Iko Diriat Putra Marisudana. Di bawah bimbingan Ibu Loputu Triyanti Aryastina Dewi, SPD M4. We are for to far from Undiksa, Bali. Tentu, seiring dengan penyesuaian diri terhadap pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Proses pelaksanaan pembelajaran yang mulai dilaksanakan secara tatap muka masih saja meninggalkan pemikiran akan ketidaksiapan belajar dan ketergantungan pada teknologi. Selama pembelajaran daring, penggunaan teknologi yakni handphone sangat masif digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya, penggunaan teknologi tersebut justru disalahgunakan. Banyak siswa yang menggunakan handphonenya untuk bermain game hingga saat ini. Menurut Apriani Susmitasari pada tahun 2024 menyatakan bahwa bermain game online memberikan pengaruh besar terhadap waktu belajar siswa, sehingga prestasi dan motivasi belajarnya menjadi menurun. Motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang peningkatan prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi siswa kelas 5 SD Negeri 1 Temukus, pada bulan Februari tahun 2024 diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan pada pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pemahaman siswa mengenai pecahan yang masih rendah, minimnya bahan ajar yang menarik, belum menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi, keterlibatan keaktifan siswa yang belum optimal, serta capaian prestasi pada pembelajaran matematika mengenai pecahan yang masih cukup rendah. Sehingga berdasarkan hasil identifikasi tersebut, diketahui prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Temukus belum memuaskan. Padahal, capaian prestasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu, kami merencanakan adanya micro teaching digital ini dengan mengangkat materi yaitu materi pecahan dengan kompetensi dasar 5.1 hingga 5.1. Kali tersebut dijabarkan menjadi 4 indikator yang digunakan dalam menghimpun suatu proses pembelajaran dengan berfokus kepada audience, behavior, condition, degree. Pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi, diskusi kelompok, dan juga presentasi dengan model pembelajaran collaborative learning dengan tipe Student Team Achievement Division ataupun STAD, yang dimana menekankan adanya peran aktif ataupun aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dalam tipe STAD yang meliputi penyampaian materi, pembentukan kelompok, pembimbingan kelompok belajar, evaluasi pembelajaran, serta apresiasi dan juga reward, yang digunakan oleh pendidik dalam membentuk siswa secara bertahap. Kemudian, pembelajaran ini mengintegrasikan adanya penguatan profil pelajar Pancasila atau 3P, yang dimana terdapat aspek beriman pada tahap pembuka dan juga penutup. Aspek kerjasama terletak pada sesi diskusi, kemudian aspek berpikir kritis terjadi pada tahap pengerjaan LKPD dan juga tanya jawab terhadap siswa. Aspek kreatif terjadi pada pensimulasian adanya alat peraga ataupun laboratorium pad. Kemudian aspek yang terakhir yaitu mandiri terletak pada tes individu. Untuk mengetahui adanya capaian pembelajaran siswa, kita harus mengetahui apa saja aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu ada afektif,
yang kedua psikognitif, dan juga yang ketiga yaitu psikomotor. Dalam mempraktikkan micro teaching digital di SD Negeri 1 Temukus, terdapat 8 aspek keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran berada di tahap pendahuluan dan penutup sebagai bentuk awal dan akhir dari proses pembelajaran. Kemudian keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan atas penyampaian siswa mengenai materi pecahan berada pada tahap penyajian materi. Kemudian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sebagai pematik awal mengenai soal pecahan pembagian kue ulang tahun kepada beberapa anak berada pada tahap penyajian materi. Kemudian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan mengenai konsep pecahan dengan menggunakan inovasi teknologi LabPad atau Physics Education Technology yang memberikan simulasi dalam membentuk suatu pecahan berdasarkan ilustrasi yang diberikan, dan media PowerPoint berada pada tahap penyajian materi. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi dengan membagi siswa secara heterogen ke dalam 5 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang, yang juga berada pada tahap kegiatan kelompok. Kemudian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dengan memberikan pemahaman mengenai operasi hitung pecahan melalui pendekatan secara langsung ke setiap kelompok yang juga merupakan tahap dari kegiatan kelompok. Kemudian ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini terlihat dari bagaimana guru melakukan pengkondisian terhadap situasi kelas setelah melaksanakan diskusi kelompok dalam menyelesaikan LKPD untuk melakukan presentasi yang juga merupakan tahap kegiatan kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan berada pada tahap kegiatan kelompok dengan melakukan pemantauan terhadap jalannya proses kegiatan diskusi selama pembelajaran berlangsung. Penggunaan teknologi atau alat dan media pembelajaran. Micro teaching digital yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Temukus menggunakan beberapa media ataupun alat pendukung. Yang pertama, adanya media pembelajaran menggunakan PowerPoint dan juga quizzes. PowerPoint merupakan media yang digunakan untuk memberikan materi terkait operasi hitung pecahan. Sedangkan quizzes digunakan sebagai lembar evaluasi terhadap siswa agar mereka mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Lalu yang kedua, adanya LabPad. LabPad merupakan Basic Education Technology yang dimana digunakan oleh guru dan dipraktekkan langsung oleh siswa. LabPad merupakan simulasi operasi hitung pecahan berdasarkan gambar ilustrasi yang ada. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu bahan ajar berupa e-book online. E-book online di sini digunakan sebagai media penyusunan materi LKPD, penyusunan KD, penyusunan materi, dan penyusunan tujuan. Yang keempat, media komunikasi berupa WhatsApp dan juga Google Classroom. WhatsApp berfungsi sebagai media penghubung komunikasi antara guru dan juga murid. Selain itu, sebagai media pemberian kode akses Google Classroom. Lalu yang kedua yaitu Google Classroom. Merupakan media penilaian kognitif bagi para siswa di saat melakukan pembelajaran mandiri atau tugas mandiri, yang dimana dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Kemudian ada penerapan evaluasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan micro teaching terdapat 3 aspek yang bisa kita gunakan dalam mengukur kemampuan siswa. Yang pertama ada penilaian afektif. Penilaian ini dinilai dari sikap siswa dalam pembelajaran. Penilaian ini dibagi menjadi 2, yaitu religius dan juga sosial. Religius dinilai pada saat siswa berdoa, sedangkan sosial dinilai pada saat siswa bekerja sama dan juga kedisiplinan siswa. Yang kedua ada penilaian kognitif. Penilaian ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kelompok dan juga mandiri. Kelompok dinilai pada saat siswa mengerjakan LKPD, sedangkan mandiri dinilai pada saat siswa mengerjakan tugas mandiri dan juga kuisis. Yang ketiga ada penilaian psikomotor. Ini dinilai pada saat siswa maju ke depan untuk mempresentasikan
hasil diskusinya dan juga saat siswa mempraktekkan lab-pad dalam membentuk pecahan dari ilustrasi yang telah diberikan. Penilaian afektif dan juga psikomotor diobservasi langsung oleh guru dengan rentang nilai 59 sampai 100. Oleh karena itu, ayo terus berinovasi Menjadi pendidik yang berkualitas Dalam era digital. Coba closingnya siapa yang pertama ngomong? Saya, Lanjut, kedua, ketiga dan keempat. sesuai dengan presentasi kan ya? Iya. ya. Oke, udah closing ya. Udah. Habis ini saya komen dulu. Oke, silakan Bu Ayu mungkin. Diskusi ya, langsung kasih pertanyaan gitu ya, kayak juri gitu loh, mereka bisa jawab apa enggak? Ya, silakan. Coba ya, saya di sini ya, aslinya gini banget. Ya, Oke, ini penampilan kalian kan ada peningkatan dari kemarin ya, luar biasa banget. Apalagi kalau lagi terus gitu kan ya, dicoba. Apalagi kalian tadi di luar dari jam sulit kali udah mencoba sebelum ruangan ini dibuka kan. Kamu tadi latihan di luar. Iya, tapi kan suaranya, aku kan di bawah ngerjain itu ya. Sulit sekali mereka. Oke, ini sebenarnya kalau yang umum dulu deh ya, nggak menghalangi ya kalau misalkan mendekat gitu, apa langsung di sana aja, maksudnya posisinya maju sesuai posisi aja, jadi nggak Ya, di belakangnya. kayaknya lebih baik sesuai urutan ya mau ya. Jadi jadi- saya pembicara pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Oh, gitu. Jadi nggak akan menghalangi, majunya cukup ke depan aja ya. Maksudnya Ini kan yang ngurutin tinggi ya. Iya. nggak ini sih. Siapa pertama tadi? Ferry. Oh, nggak masalah sih sebenarnya, maju aja dikit, Maju. nggak masalah. Biarin Ini mengganggu nanti pas penutupan kok. Karena mereka pakai urutan kayak ini penutupannya. Oh ya, penutupannya gimana? 1, Satu. 2, 3, 3, 4 gitu jadi ya. Oh gitu. Nggak urutan. Bisa sih gitu. kalau mau Kenapa Kalau kamu ini nggak aja. tanya? Kemarin ada komentar dari menyesuaikan tinggi dari iya. kayak itu makanya pindah posisinya. Enggak, pas penutupannya itu rutin. Tuker aja kata-katanya ya. gitu. Iya, Oh, itu maksudnya. Paham Berarti nggak? dari sini ya, oleh Ya, karena itu oh, ayo. ya, Oh. gitu loh maksud saya. Ya, Nanti kalau pas switch ya. ini, kalau pas maju itu maju aja selangkah atau 2 langkah ya. Saya kurang tahu nanti posisinya. Kalau misalkan ruangannya gede ya, nggak kayak gini, mungkin 2 langkah dari teman-temannya. Tapi jangan membelakangi teman-temannya. Apalagi nanti pakai pointer ya. Tabrakan nih semua itu. Punya pointer, cek nggak pernah kepake tuh, rusak jadinya dia. Tapi karena Bu Eka nanti punya bisa dicoba, ya. Minggu depan ingatkan ya. Coba saya.